Ya, shalom saudaraku yang terkasih. Kita kembali dalam Bible Study malam hari ini dari bab yang ke-17 dari buku Revolusi Injil Kasih Karunia, ya, Injil Grace Revolution. Kita mengalami kuasa hidup berkemenangan. Kalau ditanya orang mau hidup berkemenangan nggak? Mau. Orang mau hidup bahagia nggak? Mau. Ya, dan kita tahu hanya Yesus pribadi kasih karunia yang memberikan kepada kita, minggu lalu kita dengar ya, identitas, ya, kedudukan, posisi. Itu yang menentukan semua kedudukan, posisi, identitas kita, yang menentukan semua supply, semua backup atau semua penyediaan. Ya, kita jangan mundur sedikit pun, posisinya bersama Yesus. Kalau kita percaya, misalnya gini, kita percaya segala dosa saya diampuni, itu merupakan induk dari segala berkat. Segala dosa kita diampuni, kita baru disembuhkan. Kalau pokoknya aja nggak kita percaya, ya yang ke bawahnya jadi jauh, saudara. Nah, kalau jauh, jadi orang kadang-kadang ya mencoba menurunkan kebenaran. Nah, kita nggak begitu ya. Kita judulnya kan melepaskan kuasa untuk memerintah. Nah, kita udah dengar hari Minggu bahwa doa itu ada, kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Iya, minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Bapa akan memberi. Kita minta apa? Minta hikmat misalnya. Tuhan minta, Bapak berikan saya, taruh dalam mulut saya perkataanmu, misalnya seperti saya menyampaikan firman yang gak sia-sia. Tuhan minta apalagi damai sejahtera, sukacita, atau dalam perjalanan Tuhan, saya percaya. Nah, tapi kalau kita juga ada doa yang jenis memerintah. Kenapa? Karena kita sudah tahu di kayu salib sudah diselesaikan. Ya, jadi kita otoritas saja. Nah, ini melepaskan kuasa. Ya, tahu kedudukan, udah tahu bahwa Yesus sudah selesaikan. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Kalau secara kedokteran atau secara kenyataan kita lihat ada, wah ini jantungnya bermasalah nih. Oh, saya memiliki jantung Kristus, terima kasih Tuhan, misalnya. Jadi apapun, bahkan segala yang terjadi itu sebenarnya bisa kita melihat jadi roti gitu. Seperti Kaleb ya, dia lihat raksasa, semua juga lihat. Yang mengintai lihat, diceritain percaya lagi, raksasa besar, kuat, gagah, tinggi, ya mereka cuman jadi kayak belalang. Nah, itu kenyataan. Tapi Kaleb berkata dengan Roh Kudus, dengan pengurapan, they are bread for us. Mereka itu seperti roti yang kita makan. Nah, itu roti itu adalah perkataan. Jadi ya, make sure ya, dan kita bisa perkatakan apa aja ya, yang baik, sama-sama katakan yang baik. Jadi kalau orang bilang apa kabar? Baik ya. Mau Yesus luar biasa baik. Oke. Ya, semua baik. Makanya kan seringkali kata baik. Nah, itu nggak salah itu, walaupun secara umum. Tapi kan ada juga kalau ada orang bilang, ya gimana nih dagang? Biasanya orang yang punya toko, sepi atau apa, gimana dagang sekarang? Aduh berat ya hari-hari ini, semua pada susah. Nah, misalnya gitu, itu nggak seperti itu. Nah, itu nggak melepaskan kuasa untuk memerintah. Nah, saya akan mulai dengan ini, kisahnya dari Elisa ya. Elisa dengan perempuan yang diberikan anak pada masa tua. Suaminya juga udah tua, tapi akhirnya tapi anaknya mati. Tapi kita mulai dari cerita ini, ada suatu pesan yang luar biasa. Ya, saya baca aja dari buku ini ya. Ini diceritakan dari Dua Raja-Raja ya, Dua Raja-Raja 4. Dia sudah putus asa bahwa bahwa suatu hari ia akan memiliki seorang anak. Tetapi segala sesuatu berubah. Dia berdiri
di hadapan Nabi Elisa yang setia. Elisa meminta hambanya Gehazi untuk mencari tahu apa yang dapat dilakukannya untuk wanita ini yang sudah bermurah hati dan pendukung dermawan bagi pelayanannya. Gehazi berkata kepada Nabi itu, Gehazi itu bujangnya Elisa ya, bahwa ia tidak memiliki anak dan suaminya sudah tua. Setelah mendengar ini, Elisa segera memanggil wanita itu, dan ketika ia berdiri di depan pintu, bahkan sebelum ia melewati ambang pintu untuk memasuki ruang atas, di mana kamar itu telah dibangun oleh dia dan suaminya untuk Elisa ya. Kalau Elisa sampai di situ, dia bisa nginep di kamar atas. Elisa melihat kepada wanita itu dan berkata, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Terkejut dengan perkataan Nabi itu, wanita itu lupa semua kesopanan dan berseru, jangan tuanku, jangan berdusta kepada hambamu ini. Ya, secara manusia, ketika dia lihat suaminya udah tua, udah gak mungkin, ya kan? Lihat dia juga mungkin selama ini mandul misalnya, menurut kedokteran atau apa. Nah itu ketika disampaikan firman ada kecenderungan untuk berkata negatif. Terus dia bilang tetapi yang pasti ia segera mengandung dan setahun kemudian ia menggendong anak ajaib, sama seperti yang sudah dinubuatkan Elisa. Anak itu bertumbuh dengan pesat dan menyukai kegiatan di luar rumah. Ia suka memanjat dan berayun di pohon-pohon di halaman belakang rumah mereka. Ia membawa kegembiraan kepada rumah tangga itu. Dan terdengar tawa yang menular pada penuai ladang yang suka akan keberadaan anak itu di sekitar mereka ketika mereka bekerja. Tapi suatu pagi ketika menemani ayahnya, anak kecil itu tiba-tiba menjerit karena kepalanya sakit. Mengira anak itu hanya terkena paparan matahari yang terlalu lama, sang anak menginstruksikan kepada hamba untuk membawanya ke rumah, di mana ibunya memangkunya. Lalu terjadi hal yang tidak terduga. Ketika ibu secara perlahan membelai kepala anak itu jatuh pingsan dan meninggal pada siang hari. Ibu ini sangat sedih dengan kejadian yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Tapi ia tidak bercerita kepada siapapun tentang apa yang sudah terjadi. Sebaliknya ia membawa anak itu ke ruang atas, upper room, dan meletakkan ke atas ranjang Elisa. Elisa biasa tidur di situ. Kemudian ia meminta seekor keledai kepada suaminya sehingga ia dapat bergegas ke abdi Tuhan dan kembali. Suaminya bingung dengan keinginan istrinya yang mendadak untuk mencari Elisa, sedangkan hari itu bukan hari perayaan agama yang penting. Ia berkata, mengapa engkau ingin berjumpa dia hari ini? Dengan berusaha menahan air mata emosinya, ia hanya berjawab, it is well. Ya, di sini disebutnya jangan khawatir. Nah, kita mulai dari 2 Raja-Raja 4 ayat 24. Ya, kita udah tahu kisahnya. Ya, terjadi tragedi. Ya, anak yang diperolehnya di masa tua malah mati. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau akan pergi kepadanya, kepada Elisa ya. Padahal Sarah bukan bulan baru dan bukan hari Sabat, bukan hari raya. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Sekali lagi ya, it is well. Nah, bertentangan dengan kenyataan yang dia lihat, yang dia alami, dia memperkatakan speak yang baik. Nah ini jadi saudara, banyak orang kan berkata gini, tapi kan Pak kayak ngebohong Pak. Oh enggak, ya apa yang kita pandang. Ya sekali lagi dia katakan it is well. Waktu ayat 26-nya. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya. Nah ini Gehazi ya, disuruh Elisa. Selamatkah it is well engkau? Selamatkah it is well suamimu? Selamatkah it is well anak itu? Jawab perempuan itu, it is well. Padahal dia tahu kan mati kan tadi. Sekali lagi ya, mujizat dari memperkatakan apa yang kita mau lihat. Ya, emang gak ditanya si anak itu, tapi ditanya juga ya, selamatkah anak itu? Selamat, dia bilang. Nah, mujizat terjadi ketika dia berkatakan, it is well, it is well,
In my soul. Ya, ada lagunya ya. Nah, itu dari ayat ini. Dari ayat ini. Jadi saudara, ketika kita bilang selamat, shalom, ya, itu bukan sembarangan. Ada kuasa. Ya, ada beberapa orang kalau misalnya memiliki latah yang buruk, bisa, aduh mati, aduh sialan. Nah, itu cuman ganti dengan Yesus. Tadi pagi ya ada kejadian lagi ya, saya berenang naik sepeda memang ke kolam renang di Setiabudi. Waktu pulang saya belok di belokan yang sebenarnya secara kendaraan nggak boleh. Ya, saya ambil jalan arah yang berlawanan. Waktu saya mau nyebrang ada motor kenceng gitu ya kan. Tapi saya bersyukur saya di situ ngerem kenceng, itu motor juga ngerem, dan saya cuma bilang Yesus. Sampai ketawa itu tukang Gojek sebenarnya, tukang Gojek. Tapi ketika bilang Yesus, itu motor kenceng gitu dan saya ngerem juga kenceng. Itu bersentuhan juga enggak. Ya ketawa malah itu tukang itu. Cuman saya dalam jalan terus, dan saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, Engkau telah menebus saya dari kecelakaan. Nah, itulah yang menjadi hari-hari saudara. Ya, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Nah, itu sama kan? It is well, it is well. Nah, mujizat terjadi. Ayat 32 sampai 35 kita teruskan ya. Ketika Elisa masuk rumah, ternyata anak itu sudah mati. Memang ibunya waktu pergi ke Elisa emang udah mati. Dan terbaring di atas tempat tidurnya. Nah, ini kita tahu ya, di ruang atas tempat tidur Elisa melambangkan apa? Menggambarkan urapan di bawah ya. Ya, urapan yang dari bawah. Kemudian 33, sesudah ia masuk ditutupnya pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoa ia kepada Tuhan. Pertama berdoa, ya Tuhan, kembalikan nyawa anak ini. Ya, 34. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, dan telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, jadi di sandwich, anak itu di tengah, pengurapan di bawah, pengurapan di atas. Kita udah tahu pewahyuannya seperti itu. Kita dilingkupi oleh pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan di dalam kita, Roh Kudus. Kita dimeterai oleh Roh Kudus. Ada power, ada kuasa. Ini di perjanjian lama. Tapi itu gambar di perjanjian baru. Maka menjadi panaslah badan anak itu. 35. Dan sudah ia berdiri kembali, berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Dia masih mondar-mandir dan meniarap pula di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Mujizat terjadi, mati bangkit. Ya, bahkan yang mati aja bangkit saudara. Jadi mulai perkatakan. Ya, kalau saudara lihat ya di itu juga selalu lihat ya. Mata saya kan begini nih yang kiri. Ya, saya selalu berkata, sebagai mata Yesus di surga, demikian mata saya di bumi. Pak, kalau gitu apa bukannya kayak berbohong? Ya enggak. Kan seperti itulah firman Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa setiap sel jaringan anggota tubuh saya, termasuk mata ini, semuanya baik, sembuh. Kita praktis saudara. Saya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena dia akan meninggikan pada waktunya. Jadi kalau kita udah berkatakan di dalam nama Yesus, udah kena pokoknya saudara. Pokok persoalannya. Ya, manifestasinya dalam perjalanan. Orang selalu dibuat ragu-ragu dengan berkata begini sih. Kalau nggak kejadian gimana Pak Melki? Kalau nggak kejadian gimana Pak Melki? Selalu
menerima hal-hal yang meragukan sebenarnya. Nggak kejadian gimana, di Alkitab banyak kok orang buta melihat. Ya kan? Dan Yesus ketemu orang buta, melek, celik. Banyak-banyak. Ya kita terima aja. Kalau dalam perjalanannya belum terjadi gimana? Nah, kekhawatiran muncul kan? Tuhan bilang gini, ayat berikutnya lempar katanya. Segala kekhawatiranmu, cast your care. Sebab dia yang memelihara kamu. Gimana itu kalau begini, kalau begini? Oh, bukan urusan saya, urusan Tuhan. Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Karena Tuhan janji. Dia meninggikan kita pada waktunya. Makanya pengharapan di Alkitab itu selalu dikatakan pengharapan itu pasti. Certain expectation of good. Positive expectation of good. Jadi bukan harap-harap, saudara. Apalagi PHP, pemberi harapan palsu. Karena orang percaya begitu sih, pemberi harapan palsu. Makanya nggak pernah terjadi. Jadi kalau itu, kalau dikatakan tadi dibilang dalam perjalanannya kekhawatiran kita lempar. Sebab dia memelihara kita. Sekalipun belum terjadi manifestasinya, kita dipelihara, saudara. Itu artinya tahan aja bibir kita dari mengucapkan hal-hal yang buruk. Deklarasikan aja semua baik. Jadi kalau misalnya misalnya cuci muka aja. Ya saya bilang, misalnya karena mata Kristus, saya memandang kemuliaan Kristus, diubahkan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Misalnya gitu. Ya kalau lagi lap telinganya, saya perkatakan aja. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita perkatakan terus, itu mencipta, saudara. Memperkatakan otoritas kita di dalam nama Yesus. Bahkan kan saya selalu sampaikan juga hal-hal yang apa tadi, apapun yang terjadi gitu. Ya yang apa ya? Ya yang buruk lah gitu. Selalu ada roti yang kita bisa perkatakan. Ya kan saya bilang, kaki saya terkilir, saya ngomong. Oh, saya memiliki kaki Kristus. Kesehatan Kristus. 120% lebih baik. Jadi, kalaupun sekarang lagi dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan yang nggak seperti sempurna gitu, pakai kesempurnaan Kristus, saudara. Pakai kesempatan itu bahkan. Ya, 120% direstorasi. Dan benar, bukan hanya sembuh. Saya menerima 120% pemulihan, restorasi. Itu cara Yesus begitu. Selamatkan anak itu, dia bilang, it is well. Bahasa Inggrisnya, it is well. Ya. Saya memiliki tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Kalau orang ngutukin, sebelum mulut kita sendiri yang ngomong, nggak bisa itu kutuk. Amin. Burung di udara dipelihara. Bunga bakung di ladang didandani. Makanya kita memiliki tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Bukankah hidup lebih penting daripada apa? Burung-burung itu gitu. Daripada makanan. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Maksudnya apa? Tuhan siap sediakan semua. Ya, dan Tuhan itu bukan pencipta atau di belakang penyakit, kecelakaan, wabah, bencana, tragedi, kecacatan. Bukan, saudara. Dia menebus. Itu kebenarannya. Jadi saudara nggak perlu ragu-ragu sedikit pun. Yang di belakang hal-hal yang buruk, iblis, mencuri, pembunuh, pembinasa. Ya kenapa orang-orang Kristen bisa kena juga? Ya karena dia mencuri, pertama-tama mencuri kebenaran, mencuri firman. Coba kita buka lagi Yohanes 10 ayat 10. Pencuri, bukan Tuhan.
Dia memberi, dia mengambil. Itu bukan Tuhan yang bilang, itu Ayub yang bilang. Dicatat di kitab Ayub. Pencuri hanya datang untuk mencuri. Kalau dia dicuri kebenarannya, dia berkataan kematian, dibunuh dan dibinasakan. Itu pencuri, itu iblis secara umum ya. Kalau orang percaya di dalam Yesus nggak bisa dibinasakan, tapi bisa dicuri ternyata. Yesus datang. Jadi kalau saudara tanya, Yesus datang tujuannya apa sih? Tuhan Yesus kok datang tujuannya apa sih? Supaya mereka beroleh hidup. Supaya kita yang percaya memperoleh hidup. Zoe. Hidup bukan bios tuh. Bukan hidup kayak pohon juga hidup. Tapi itu bios. Kita hidup Zoe. Nafas hidup. Roh. Yang mempunyainya dalam segala kelimpahan. Makanya berkualitas jenis Yesus. Saudara, saya perkatakan begini, jangan direndahkan, jangan. Jadi yang buruk-buruk, ya dunia korosi, udah turun, itu karena dosa semua. Dan kematian. Dan kita udah tahu pencuri, perusak, pencuri, pembunuh, pembinasa bukan Tuhan. Makanya saya nggak mau perkataan misalnya, kalau keindahan aja, wah mother nature gitu kan. Apa tuh? Mother nature kan dibilangnya kan. Alam yang indah, ciptaan yang indah. Giliran bencana aja, act of God gitu. Wah terjadi tsunami, ini nih Tuhan yang menghukum. Itu kebiasaan mulut yang menghina Tuhan sebenarnya. Nah, coba kita lihat nih si perusak nih ya, Efesus 2 ayat 2. Ini bukti aja supaya tahu bahwa memang dia yang pencuri, yang merusak. Efesus 2 ayat 2 dikatakan kamu hidup di dalamnya, maksudnya di bumi ini, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Untuk orang yang nggak percaya, karena kamu telah mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu orang yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dia itu disebut penguasa kerajaan angkasa. Ini atmosfer ini. Ya tetapi kuasa Tuhan jauh ada dalam diri kita. 1 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudara saya tuh udah dicelik sekarang melihat. Karya Yesus kita bisa lihat. Sudah selesai kita bisa lihat. Kita didudukan bersama Kristus sudah lihat. Kehidupan kita kekal selama-lamanya. Sudah lihat. Nggak buta lagi saudara. Kalau dibutakan sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Injil kasih karunia. Jadi kalau saya bilang Injil kasih karunia bukan ngarang-ngarang. Memang namanya Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera. Injil Kristus. Injil keselamatan. Di Alkitab ada semua. Nggak ada Injil bencana, Injil nakut-nakutin gitu, Injil penghukuman. Nggak ada, saudara. Tentang apa? Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kemuliaan Kristus artinya karya Kristus di kayu salib. Itulah Injil yang kita dengar, itulah Injil yang kita beritakan. Anehnya kan kalau dibutakan oleh ilah zaman ini tadi, oleh tembok-tembok, iblis tuh bikin tembok-tembok. Dia nggak bisa lihat. Pada Kristen perkataannya jadi perkataan kematian gitu. Jadi seolah-olah gini kan, ya tapi Pak Melki kan kenyataannya kalau udah tua ya pasti ringkih, ya pasti otaknya bisa pelupa, bisa Alzheimer, bisa apalagi pikun. Ya karena percaya begitu. Injil kasih karunia nggak, Injil Kristus itu nggak bilang begitu. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, sampai dikasih tuh penawarnya di awal kan, bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Di Libanon pohon korma 200-300 tahun usianya. Pohon aras di Libanon lebih lama lagi, 2000 sampai 3000 tahun, besar, tinggi, kuat.
yang ditanam di bait Tuhan. Kita udah jadi bait Roh Kudus ini. Bertunas di pelataran. Bertunas itu artinya apa tuh? Bertunas gitu. Hidup. Dikatakan pada masa tua. Jadi bukan, tuh kan Bapak bilang tua, pada masa tua, old age. Jadi waktu age-nya, umurnya banyak, tetap berbuah. Menjadi gemuk dan segar, fatness, bukannya kisut, ringkih, kisut, ya pokoknya jelek gitu. Fatness, berbuah dan tetap segar, dibilang evergreen. Saudara, kalau saya ngomong gini jangan merasa tertuduh, jangan saudara. Wah, Pak Melki ngenyek saya nih, saya keriput nih gini. Saudara pakai itu, kalau saudara lihat, ya misalnya kayak tangan saya juga kan waktu itu, kok kayak nggak mulus ya. Misalnya, ya saya ngomong gitu. Saya perkatakan, sebagaimana tangan Yesus di surga, demikian tangan saya di bumi. Kan masing-masing memiliki apa yang dihadapi masing-masing. Amin. Ya kenapa? Karena janjinya tentang kemuliaan Kristus, tentang cahaya Injil, tentang terang. Ya, paham? Tapi kita nggak mau dengerin nih si penguasa kerajaan angkasa, ilah zaman. Yohanes 12 ayat 31 disebutnya apa lagi? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, bukan kita ya, dunia. Sebab juga penguasa dunia akan dilempar keluar. Penguasa dunia. Tapi sudah dikalahkan, saudara. Bagi kita yang dalam Kristus, penguasa dunia sudah dikalahkan. Cuman kan nggak semua percaya Yesus. Nggak semua terima. Dan jangan juga orang yang sudah di dalam Yesus, percaya Yesus, ditipu lagi dong. Ya jadi jelas ya, firman-Nya katakan, memang kita ada di dalam dunia ini. Penguasa dunia iya, tapi kita bukan dari dunia ini. Kita in the world, bukan of the world. Jadi kita ada di dunia ini bersama Yesus, penuh kuasa. Makanya kita perkatakan sebagai perkataan orang-orang warga negara surga. Coba Yohanes 17 ayat 11 bagian A. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tuh, Yesus nggak dalam dunia. Kenapa Yesus ada dalam diri kita? Nah, makanya ini pengertiannya. Walaupun secara fisik kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia, gitu. Walaupun kita jalan-jalan nih, saya di Bandung, tetapi saya didudukan bersama Kristus. Loh, pengertiannya gimana, Pak? Sekarang kalau Ratu Inggris misalnya, sekarang udah mati ya ratunya, Pangeran Charles deh, Raja Inggris, datang ke Indonesia atau kemanapun dia pergi, emangnya tahtanya dia bawa? Enggak kan? Tetapi orang tahu, oh itu Raja Inggris, bertahta di kedudukan Inggris. Nah seperti itu saudara. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini, in the world. Dan aku datang kepadamu. Nah ayat 14-nya bilang, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Dunia, in the world, karena mereka bukan dari dunia. In the world, tapi bukan of the world, bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Sama kita dengan Yesus, didudukan bersama Yesus, makanya dikatakan kedudukan itu namanya, posisi yang menentukan semua backup kerajaan Inggris buat Pak Raja Inggris misalnya. Ya, sekarang udah makin gak ada ya, atau Raja Jepang atau Raja mana lah. Semua dukungan, semua apa yang Yesus punya, bahkan makanya kita berani berkata, apa yang sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Karena ayatnya bilang begitu. Amin. Makanya kita berkata, it is well. Semuanya baik. Amin. Berdiri teguh. Ya. Kuat. Bahkan kita bermegah.
atas janji-janji Tuhan. Katakan lagi, sama-sama sekali katakan. Semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Ya tadi ya, kayak diterjemahkannya selamat, selamat, selamat. Tapi semuanya baik. It is well. Dan ketika kita berkata begitu, firman katakan semua Kristus itu adalah ya dan amin. Saudara, kita nggak perlu pertentangan lagi ya. Semua sudah tahu bahwa apa yang Bapa berikan itu nggak ada yang buruk. Ya, kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan itu absolut mutlak. Nggak bisa ditawar. Jangan mau terima semua yang buruk-buruk, yang kematian-kematian. Jangan mau terima. Bahkan dalam kenyataan aja saya bilang gitu. Saya memiliki mata Kristus. Mana mata Kristus? Kan nggak begitu Pak Melki. Bodoh amat. Ya, artinya tetap lempeng. Nanti jadinya gimana Pak? It is well. Amin. Coba 1 Korintus 1 ayat 20. Bukan 1 Korintus 1, 2 Korintus 1 ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Wah, ayat ini hebat sekali ya. Semua janji Allah. Ada nggak janji Allah yang buruk? Makanya kita katakan tidak ada. Memang nggak ada. Buat apa dia janji yang buruk-buruk? Nggak ada. Yang buruk sudah ditanggung Yesus. Gitu-gitu paling gampang gitu aja buat saudara dan saya. Yang ada di dalam waktu, dispensasi waktu, kasih karunia. Dan memang kita berada di situ. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, so be it. Untuk memuliakan Allah. It is well, amin. Ada ayatnya saudara. Dan kita lihat tadi ceritanya. Ketika dia berkata semua baik. Mati aja bangkit saudara. Kalau cuma buta melihat. Timpang berjalan. Orang Lazarus aja itu udah 4 hari udah meninggal mati barbau itu. Lazarus keluar. Hidup lagi saudara. Ya udah kita simple aja. Jangan stres. Simple aja. Ayat berikutnya, Efesus 2 ayat 8-9. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. By grace through faith. Nah, ini mau tekanannya ke situ ya. Bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Kalau yang mujizat terbesar aja kita terima dan kita tahu sebagai pemberian Allah, kenapa kita mesti khawatir dengan hal yang lebih kecil? 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ditekankan. Jadi ketika dia bilang it is well, dengan kesadaran Yesus terima kasih saya udah terima karyamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke. Kenapa ketika kita hanya percaya suplai Tuhan, karya Kristus, bagaimana kita mau memegahkan diri? Kita menjadi rendah hati, effortless. Ya, nggak perlu ngeden. Makanya tenang. Makanya rest. Makanya nggak gelisah. Nggak bisa ditakut-takutin. Oh, tenang aja. Mana-mana bodo amat. Sudah. Dia sudah melihat anaknya itu dia dikembalikan. Nah, makanya juga kembali ya tadi karena kaitannya tadi sama anak perempuan yang dibangkitkan itu, Amsal 11 ayat 21, kita ambil bahkan berkat-berkat Tuhan buat anak cucu. Sungguh, ya berarti pasti orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Siapa orang jahat? Orang yang gak percaya Yesus. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan atau diluputkan. Selamat. Keturunan orang benar. Kalau dulu ditakut-takutin, ya makanya harus jadi orang benar. Oh, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Terlepas dari perbuatan saya.
Dan saya memang tidak mau hidup di bawah dosa, di dalam siklus kekalahan. Nggak mau. Tapi keturunan saya, anak-anak dari anak-anak saya, Mika Sharon, akan diluputkan, diselamatkan. Ayat berikutnya, Mazmur 112 ayat 2. Akan diberkati, anak cucunya akan perkasa di bumi. Bukan orang pecundang, bukan. Makanya ada tanggung jawab saudara sebagai orang tua misalnya, untuk memperkatakan. Walaupun kita masih lihat belum, kita tetap perkatakan. Angkatan orang benar akan diberkati. Anak-anak saya diberkati, Mika Sharon diberkati. Tambah hari, hikmat, favor Tuhan terus bertumbuh. Perkasa di bumi. Mau kelihatannya kayak apa, kita aminkan gitu, saudara. Karena ada pengurapan, kan kita lagi belajar di minggu ini, ada pengurapan dalam diri kita. Roh dalam diri kita tuh lebih besar daripada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Jadi penguasa-penguasa saudara itu semua nggak bisa apa-apain, saudara. Kenapa? Karena sudah dijagai, diproteksi sama firman, posisi. Ya, saya tutup dengan kesaksian Pastor Prince ya, untuk malam hari ini. Dari buku ini, di bab ini ya. Selama hampir 20 tahun sampai saat ini saya sudah mengkhotbahkan, memberitakan ya, Injil kasih karunia dan mengajar orang-orang percaya di seluruh dunia untuk mengakui kebenaran mereka dalam Kristus. Untuk mengakui saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu yang maksudnya Pastor Ben. Saudara juga udah dengar dan sudah terus perkatakan, bayangin. Jika Anda sudah mengikuti pelayanan saya, Anda tahu bahwa salah satu ayat favorit saya adalah Roma 5 ayat 17. Ya, ini ayatnya New Christian Church. Lebih artinya menjadi ayat ini ya. Dia bilang ayat favorit. Oke lah. Lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Saudara cuma menerima. Sama-sama katakan menerima. Menerima apa Pak Melki? Kelimpahan kasih karunia. Bukan sedikit-sedikit. Kelimpahan. Dan anugerah kebenaran. Gift of righteousness. Saya sebutnya kebenaran hadiah. Karena gift. Akan hidup dan berkuasa. Reign in life. Berkuasa dalam hidup sebenarnya ya. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini janji yang luar biasa, saudara. Namun sayang, kata pastor ya, ada orang-orang yang mengejek apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang kayak gini aja diejek katanya. Berpikir bahwa itu terlalu sederhana. Pada dasarnya mereka meremehkan penerimaan. Nah ini nih, ya. Pada dasarnya manusia itu ternyata orang Kristen meremehkan penerimaan. Artinya kan tadi kita hanya menerima. Menerima. Tangan yang terbuka menerima. Dan mereka melihat penerimaan sebagai hal yang lemah dan tidak mendasar. Kenapa? Karena mereka maunya saya lakukan apa yang saya berbuat. Saya harus melayani, saya harus begini, saya harus begitu. Saya. Bukan menerima supply. Mereka berpikir, apakah hanya itu yang dilakukan orang Kristen? Jadi fokus mereka adalah pada perbuatan, kewajiban, tuntutan, dan apa yang menjadi tanggung jawab manusia. Tuntutan lagi. Pembaca terkasih, jangan pernah menganggap remeh kuasa penerimaan. Menerima tadi ya. Perbuatan manusia yang terbesar, kewajiban tanggung jawab manusia yang terbesar ialah merendahkan dirinya untuk menerima dari Tuhan Yesus. Menerima supply. Amin. Ya, kita udah mendengar kabar baik. Begitu simple, begitu sederhana, tapi powerful sekali. Dan saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima kasih karunia. Saya belum pernah menerima Yesus. Saya belum pernah menerima kebenaran hadiah atau kebenaran iman itu. Saudara, ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa.
Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, posisi kedudukan saya. Saya menerima semua supply, semua backup, semua penyediaan dari surga. Saya menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.